Ya, kembali bersama kami, Hasnaini, wanita bas histeris saat dijemput paksa Kejaksaan Agung. Hasnaini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana PT Waskita Beton Precast. Tersangka berpura-pura sakit dan minta dirawat inap. Hasnaini, si wanita emas ini histeris dan meronta. Duduk di kursi roda dengan tangan terborgol, Hasnaini dijemput paksa tim Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menetapkan Hasnaini selaku Dirut PT Misi Mulia Metrikal sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebut tersangka sudah beberapa kali dipanggil namun tidak kooperatif. Tersangka bahkan berpura-pura sakit dan meminta untuk dirawat inap. Hasnaini merupakan tersangka kelima. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Ya, selain Hasnaini, Kejagung juga menetapkan KJ dalam dugaan kasus korupsi penyimpangan dana. Para tersangka selanjutnya akan langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Direktur Penyidikan Dirdik Jampitsus Kuntadi menjelaskan sebelum ditetapkan sebagai tersangka, di mana Hasnaini mendatangi sebuah rumah sakit dan meminta untuk dirawat. Lantaran beralasan sakit, penyidik berkonsultasi dengan pihak manajemen rumah sakit dan dokter yang merawatnya. Tak hanya itu, penyidik juga membawa dokter untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Tersangka H selaku Direktur PT MNM dengan dalih PT MNM menerima sedang melakukan pekerjaan pembangunan tol Semarang-Demak, menawarkan pekerjaan kepada PT WBP Waskita. Ya, sebelum drama penangkapan Hasnaini Muin, sang wanita emas telah terlebih dulu tersulut emosi lantaran kediamannya digembok paksa oleh sekelompok orang. Ya, emosi Hasnaini Muin tak terbendung ketika pagar rumahnya digembok oleh sekelompok orang, sementara keluarganya masih berada di dalam rumah. Dengan menunjukkan sertifikat kepemilikan rumah, Hasnaini meminta kepada petugas agar membantu membuka gembok tersebut. Namun usahanya sia-sia lantaran petugas kepolisian telah menerima surat putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa rumah tersebut sudah berganti pemilik. Ya, ibarat jadi lahan basah, proyek BUMN kembali bermuara pada kasus korupsi dan kali ini menjerat sang wanita emas Hasnaini Muin, dan Hasnaini disangkakan merugikan negara sebesar 2,5 triliun rupiah dalam proyek PT Waskita Beton Precast. Ada apa sebenarnya dengan proyek BUMN yang kerap mematok angka fantastis tersebut? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Masyarakat Anti Korupsi, ada Bang Boyamin Saiman. Assalamualaikum Bang Boy, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Juno Oke. dan seluruh pemirsa. Baik, kita bicara mengenai wanita emas di pusaran proyek emas BUMN. Ini menarik. Sebelum kita bicara penangkapan ini, yang perlu kita highlight juga bagaimana sebenarnya proyek BUMN ini ya Bang Boy sering berjumlah fantastis, banyak vendor, dan somehow ada beberapa yang fiktif. Tanggapan Anda? Iya, justru itu. BUMN kita itu kalau dalam pengumumannya pekerjaan mendapatkan tender proyek sekian atau melakukan pekerjaan sekian-sekian. Baik. Tapi lebih banyak yang merugi daripada yang untung. Gitu. Atau untungnya kecil aja lah gitu. Tidak sebanding dengan proyek-proyek yang dikerjakan BUMN kita gitu. Dan atau bisnis-bisnis yang dikerjakan oleh BUMN kita gitu. Jadi sesuatu yang misalnya dulu hotel gitu. Orang lain yang swasta aja bisa untung, kenapa hotel-hotel kita banyak yang kemudian beralih fungsi, bahkan yang di Bali itu yang sangat saya sedih itu ada hotel besar peninggalan zaman Bung Karno itu sekarang tidak berfungsi sebagai hotel. Jadi memang mismanagement di tingkat BUMN itu sangat tinggi sehingga ya kemudian dugaan penyimpangan-penyimpangan dan level kadang-kadang yang oknum greedy-nya kejahatan jahat itu kemudian berpikir saya jadi
terutama yang level-level direksi misalnya itu Ya. oknum direksi, saya akan memperoleh apa selama menjabat, toh nggak sampai 5 tahun, paling nanti ya dicopot 3 tahun atau ya perpanjang maksimal ya 10 tahun. Oke. Seperti dalam kasus Jiwasraya itu bahkan lebih ngeri lagi kalau kita bedah BUMN kita itu bagaimana sampai merugikan di angka 16 triliun di kasus Jiwasraya. Gitu. Saya beri juga begitu. Baik. Jadi kalau mau dikuliti ya itulah kira-kira karena banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan, kemudian disubkontraktorkan. Oke. Atau semakin banyak subkontraktor, semakin senang karena banyak transaksi Karena yang bisa diduga, bagi-bagi juga banyak gitu. penyimpangan. Iya. Oke, Bang Boy, Dan bahwa lebih, ya silakan. kalau Hasnaini ini diduga malah fiktif itu, Bang. Jadi saya aduh, karena duganya supplier Oke. semen atau supplier pasir atau batu segala macam gitu. Dari proses itu kemudian seakan-akan ada setoran, ada supply ke sana dibayar, tapi bahwa kemudian ditanya ini membeli pasirnya atau ngambil pasirnya dari mana Oke. atau batunya dari mana nggak ketahuan. Jadi Dan juga Bang Boy, kalau diduga kita lihat tidak kompleks ya, kadang proyek-proyeknya BUMN anggarannya fantastis dan kadang juga Ya. kalau yang lihat kasus ini bisa saja fiktif seperti itu ya. Iya, fiktif dulu Oh. di perusahaan yang lain. Saya Oke. sebutnya inisial A itu juga sudah di penjara, KPK yang nangani, Oke. bahkan itu proyek fiktif gitu. Kalau tadi Hasnaini diduga barangnya nggak ada, setor barang fiktif, ini bahkan proyek fiktif juga ratusan miliar juga. Oke. Proyek-proyek fiktif itu seakan-akan dengan proyek apa-apa dibayar, kemudian ternyata nggak ada. Gitu. Jadi ini yang kita prihatinkan betul, BUMN kita kok nggak untung-untung ya gitu kan. Padahal apalagi periode 7 tahun ini, bahkan BUMN itu tanda kutip seperti monopoli, pekerjaan pemerintah hampir semuanya diberikan kepada BUMN dan swasta banyak yang teriak sebenarnya, tapi sisi lain ini malah menjadi jelek karena apa? Karena menjadi monopoli sehingga menjadikan harga yang terbentuk itu malah tidak kompetitif, Oke. barang juga tidak kompetitif gitu. Baik, Bang Boy, kalau kita lihat lagi bahwa anggaran BUMN ini kan luar biasa fantastis dan juga banyak bermasalah, proyeknya juga beberapa tadi fiktif. Apakah ini bahwa kalau kita lihat ada rasa tadi karena ini punya pemerintah, jadi ya udah seenaknya aja, nothing tulus seperti itu. Iya, Ah, dan bahkan saya perlu dulu di Jawa Tengah menangani begini, ada BUMN mengerjakan proyek jalan tol. baik. Terus kemudian setelah dia dapat surat perintah kerja itu malah dibuat hutang ke Bank BUMD 60 miliar. Terus kemudian pekerjaannya diserahkan kepada subkontraktor. Terus Baik. subkontraktor selesai mengerjakan tidak dibayar sampai mereka demo melakukan blokir. Dan kemudian pada posisi yang lain perusahaan tersebut digugat pilot karena tidak membayar hutang-hutang sebelumnya bahkan dari perusahaan dari luar negeri. Gitu. Jadi Oke. ini proses yang sangat kemudian bahasanya saya kadang-kadang kasihan pada subkontraktor swasta itu kalau minta bayaran seperti diajak berkelahi malah. Gitu. Jadi ini merugikan bukan hanya pada negara, sektor swasta pun juga rugi akibat ulah oknum yang nakal-nakal begini. Jadi ya padahal juga BUMN ini ketika merugi bahkan akhirnya ujungnya untuk proyek tertentu meminta PMN modal dalam negeri yang dari Ya. APBN. Nah, itu juga diduga bahkan ada tangan-tangan luar BUMN juga diduga minta bagian. Jadi ini yang banyak yang ngawal bahkan. Bukan ngawasi tapi ngawal. Bagian Nah, pengawas, dengan pengawas, tapi dengan pengawal. ada kasus terbaru ini Bang Boy terkait wanita emas ini, apakah Anda optimis ke depannya BUMN bisa ini kayak wake up call nih, jangan keterusan. Aha. Iya betul. Oke. Dan kemarin KPK juga sudah menangani yang terkait dengan proyek fiktif. Sekarang yang ini juga barang fiktif itu jangan berhenti di sini. Baik. Apalagi cuman berpikir nanti kalau ada orang yang mencuri lagi, yang korupsi lagi ditangkap lagi, jangan dong. Itu udah bagus. Maka mulai sekarang pencegahan itu yang digembar-gemborkan Ya, dari hulu ya. sekarang ini, ya itu yang harus betul-betul bisa diterapkan. Sederhana kok tata kelola keuangan yang baik. Terus kemudian uang kartal segala macam tidak boleh lagi, artinya uang tunai. Pembayaran apapun harus melalui transfer. Gitu. Terus pajak juga harus dibayar. Gitu. Jadi ini yang tata kelola yang baik dan sistem pencegahan ini dan kemudian juga pertanggungjawaban diawasi, dengan direview segala macam itu saya yakin akan ketemu nanti. Gampang kok sebenarnya dari yang diduga nakal-nakal ini rata-rata nggak bayar pajak gitu loh, tiba-tiba ketahuan karena memang yang tidak ada pekerjaannya atau apa segala macam. Kalau ujungnya misalnya beli semen, nah semennya kan dilacak misalnya kena PPN dari pabrik semen, toko semen, ternyata nggak ada gitu kan. Itu yang sesuatu yang gampang kalau dalam
hal-hal begini Iya, kalau iya. mau artinya dikelola dengan tata kelola keuangan yang baik untuk dicegah. Dan Oke. beberapa perusahaan BUMN saya tahu persis ada yang sudah mau melakukan mitigasi tersebut dengan banyak pengawasan, banyak sistem, banyak kontrol atau verifikasi oleh tim lain sehingga saling mengontrol gitu. Jadi whistleblower di dalam itu betul-betul diterapkan juga ada. Masa yang nyontoh yang baik-baik gitu aja nggak bisa gitu kan. Oke. BUMN negara-negara lain, Hongkong dan sebagainya betul-betul besar dan bisa berkompetisi, dan kemudian di Cina juga begitu, Tapi, negara-negara yang Bang Boy, maju juga begitu. Kita kok nggak pernah maju, Juno? Anda ya pernah mungkin maju sedikit ya, Bang Boy. Kalau melihat ini, Anda optimis nggak sih BUMN kita bisa berbenah ya? Tadi Anda ya harapan kita bahwa kasus ini kan sering terjadi, sering berulang, ya bukan jadi culture akhirnya jadi dianggap biasa. Saya yakin masih bisa, Juno, karena Oke. sepanjang nanti habis ini Pak Presiden, Pak Menteri yang berkaitan dengan dulu sekarang Menpan itu bisa membenahi juga Baik. birokrasi kita, termasuk BUMN, karena kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa itu LKPP segala macam bisa katalog sudah kita keluarkan. Betul. Bagaimana Ya, seperti kita dulu LKPP itu kan seperti agak terbatas. Setelah Pak Aswar Anas itu dibuat seperti pasar bebas dan bisa membuat pembanding. Jadi kayak beli di e-commerce Shopee, Ya, Bukalapak. di katalog. Iya, iya. Kemudian tidak usah nyebut, nanti dikira iklan ini. Tapi Nggak apa-apa, tapi habis ini artinya dapat endorse. LKPP sekarang seperti itu. Justru kita mau beli batu bata gitu. Oke. Ada pembandingnya dari mana dan lebih murah. Ngambil begitu gitu. Baik. Jadi tidak seperti monopoli dulu lagi gitu. Jadi LKPP sekarang belajar dari e-commerce yang ada. Betul. Dan itu saya gembira sehingga nanti pengguna, artinya pemerintah yang mau beli barang, ambil barang, ya nanti akan terjadi kompetitif. Kan bisa ditanya, gampang aja itu. Kamu beli batu bata yang harganya sekian, padahal waktu itu juga harga pembandingnya ada yang lebih murah. Kan jadi begitu. Pertanyaannya kan kemudian gampang menelusurinya, ini ada KKN atau jadi kita jangan bicara tangkap, tapi lebih ke mitigasi tadi ya, dari hulu, sistem segala macam pembenahan ya Bang Boy ya. Tapi kalau itulah itu yang kita... Ya, harapan kita semua. Bang Boy, kalau kita sedikit ke sosok wanita emas ya, Ibu Hasnaini ini. Kita tahu ini sosok beliau cukup kontroversi sebelumnya, sering bagi-bagi uang ya. Apakah teman-teman dari pegiat anti korupsi ini sudah mencium gelagat atau sebenarnya biasa aja terkait sosok beliau ini? Ya gini, kalau ukuran pertama politisi, kedua agak show of force. Itu biasanya justru malah itu uangnya bukan dari kantong sendiri gitu. Oh gitu Mas Boy. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Saya bisa ngendus kalau apapun basicnya politisi, dari keluarga politisi, terus kemudian show of force itu politik kan begitu, karena dia akan ada yang diincar atau bahkan ada sponsornya sebenarnya gitu untuk dukung itu. Jadi ya, dan kemudian membuat slogan-slogan yang terlalu bombastis, emas era masa masyarakat sejahtera atau apa. Jadi malah saya terus terang aja kan politisi Orde Baru yang dididik secara konservatif. Ketika politisi sekarang yang lebih banyak transaksional begini, jadi gampang melihatnya. Oh ini kok malah justru sangat pencitraannya kok terlalu tinggi. Jadi, kesan pamrihnya itu ada. Jadi nggak mungkin dari kantongnya sendiri. Udah bisa saya tegaskan begitu deh. Jadi pegiat anti korupsi sebenarnya gampang lah ya untuk mencirikan sosok atau tokoh di tanah air yang kurang lebih ya ini mah tidak berbeda gitu ya? Ya gitu, gampang kok. Jadi, gampang ya Bang Boy ya? Aja ketika kemudian kelihatan pada posisi ketika ada maunya, misalnya menjelang pemilu, pilkada, pilpres, pileg gitu, kelihatan gitu. Selama ini nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ya akhirnya itu saya yakin itu pemburu rente semua sebenarnya, politisi hebat pemburu rente gitu. Tapi nggak semua Bang Boy, ada yang baik. Justru itu artinya pada posisi ini disclaimer. Jadi lebih banyak yang itu, tapi ada ya tetap masih ada yang baik. Saya kan juga kenal beberapa orang yang betul-betul mengabdikan diri ke politik dan miskin ketika jadi politisi. Dulu waktu jadi lawyer itu saya anggap kaya raya, ketika jadi DPR beli sepatu aja nggak mampu karena dia orang yang sangat komitmen, integritas tinggi. Gitu. Itu optimisme yang harus kita... Tapi nyatanya gini, Juno, nyatanya yang begitu tidak dijadikan role model, tidak dijadikan contoh, tidak dijadikan teladan itu loh. Baik Bang Boy. Ya, optimisme itu harus kita jaga. Satu lagi Bang Boy, kalau kita lihat juga dari penangkapan Ibu Hasnaini ini ya, wanita emas ini, ada drama sedikit bahwa
ada sakitnya, ada izin sakit. Ini kan tipikal, saya tidak mau nyebut koruptor ya. Ya belum, I don't wanna judge actually ya. Tipikal orang yang ketika berhubungan dengan hukum akan sakit, khususnya orang-orang yang dianggap tadi koruptor. Bagaimana Anda melihat tipikal ini atau pattern ini? Saya kira ini tidak perlu dibahas, karena memang ya kenyataannya ini fakta kok, apa yang dibahas. Iya. Tapi Bang Boy, saya wawancara kok sering juga kadang izin Jun lagi nggak enak badan gitu. Siapanya? Bang Boy. Enggak ya? Oke. Aku belum pernah sekali karena memang sakit beneran ya aku izin kan gitu kan. Tapi Bang Boy, melihat drama kadang yang seperti ini, tanggapannya seperti apa? Ya kita jangan kemudian kalah dengan drama pasti kan. Gitu. Maka kejaksaan udah benar mengirim tim dokter independen dan akhirnya diambil dari rumah sakit dalam kasus ini. Tadi kan teman-teman reporter sudah menyampaikan itu dan seperti kemarin Lukas NMB katanya sakit ya. Nanti kita tunggu langkah tegas KPK juga seperti apa. Dan ini juga gembira tadi misalnya ada level hakim agung yang ditangkap. Nampaknya sekarang kejaksaan ambil hikmahnya ini mereka berlomba-lomba dalam kebaikan antara KPK, kejaksaan, nanti kepolisian gitu. Kepolisian yang terpuruk karena Sambo mudah-mudahan juga ingin berprestasi. Rakyat akan menikmati sebagai sebuah keuntungan karena akhirnya hukum hadir untuk membawa kesejahteraan. Kesejahteraan dari mana? Keadilan. Keadilan dari mana? Korupsi. Orang pencuri uang negara kemudian diproses hukum. Itu kita tidak ingin semangat kita tetap ada untuk negara. Gitu. Kita tidak ingin degradasi wibawa hukum ya karena orang-orang tadi, institusi tadi memegang peran penting dalam membawa wibawa hukum di tanah air. Bang Boy, terima kasih Bang Boy atas obrolan singkatnya, insight-nya, joke-joke-nya. Harapan kita, optimisme ini harus dijaga untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Bang Boyamin Saiman. Salam sehat. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.